Ayo talib, maka di sini ada peringatan, wahai para talib, wahai para penuntut ilmu, berhati-hatilah minasyirki fin niyah, dari syirik niat. Karena di antara bentuk syirik itu adalah niat. Kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang riya. Riya itu termasuk syirik. Meskipun dia syirik kecil, dia adalah dosa besar. Meskipun dia syirik kecil, dia dosa besar, dan pelakunya diancam dengan api neraka. Hadisnya sudah kita sampaikan secara global di kesempatan yang lalu. Menyebabkan orang yang mati di jalan, di peperangan saja, di jalan Allah, tetapi karena niatnya riya, itu tidak masuk surga tapi malah masuk neraka. Membaca Al-Quran pun demikian, bukannya masuk surga tetapi malah masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya ingin disebut qari. Menyampaikan ilmu agama pun juga karena niatnya ingin disebut alim. Maka hati-hati dari syirik niat. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka, aku tidak butuh sekutu, anis syirki. Jadi beliau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aku tidak perlu, tidak butuh sekutu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan tandingan, karena memang tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kemudian kita mencari sekutu dan tandingan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan yang lain. Maka man amila amalan asyraka fihi, barang siapa yang beramal suatu amalan yang amalan tersebut ia mensekutukan Allah, ma'i ghairi, mensekutukan di dalamnya kepada selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal yang di dalamnya dicampuri dengan syirik atau riya tadi, maka akan aku tinggalkan dirinya dan juga sekutunya. Jadi dirinya ditinggalkan, sekutunya pun akan ditinggalkan. Maka setan sangat mempengaruhi, mempermainkan hati kita kalau kita tidak hati-hati, dibelokkan niatnya ini, maka kemudian nilainya jatuh, tidak lagi sebagai amal soleh tetapi sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan belajar hadis sekalipun, kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu nilainya menjadi jatuh. Sebagaimana Hammad ibn Salamah rahimahullah pernah berkata, man talabal hadis li ghairillah makarobihi, barang siapa mencari hadis karena selain Allah, maka dia telah berbuat makar. Jadi belajar ilmu hadis untuk selain Allah, maka sudah berbuat makar. Bapak dan saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah, maka di sini ada Abu Abdullah mengatakan, Abu Abdullah Ar-Bari di sini mengatakan, al ilmu mauqufun alal amal, bahwasanya ilmu itu dibangun di atas amal, atau maksudnya ilmu itu mengokohkan amal. Wal amalu mauqufun alal ikhlas, dan amal itu dibangun di atas keikhlasan. Jadi ilmu itu dibangun di atas amal. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu diamalkan. Wal amalu mauqufun alal ikhlas, dan amal itu dibangun di atas keikhlasan. Artinya amal itu harus ikhlas. Wal ikhlas, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mewariskan kefahaman. Jadi ilmu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mewariskan kefahaman. Ini pernyataan dari Abu Abdullah seperti itu. Maka pentingnya ilmu tersebut kemudian diamalkan dengan ikhlas, maka insya Allah akan ada kefahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari ilmunya untuk diamalkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mendapatkan kefahaman. Ada penjelasan dari Sunan Ad-Darimi dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, manibtagha syai'an minal ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, yabtaghi bihi wajh Allah, yang
ilmu tersebut seharusnya untuk mencari ridha Allah, yang ilmu tersebut ia gunakan untuk mencari ridha Allah, atau dia cari ilmu tersebut mencari ridha Allah, atahullahu minhu ma yakfihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya apa yang mencukupi dirinya. Jadi kalau kita betul-betul mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu itu dan akan mencukupinya.